Pagi, Ibu. Apa kabar kalian? Baik. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini sebelum memulai pelajaran, walaupun di tengah COVID-19 yang melanda kita ya, yang semua pakai masker semua, Ibu juga pakai face shield di sini. Tentunya semangat kalian Ibu minta ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absensi dulu kalian. Baik ya. Oke, dari absen 1 Idewa Maderio Andradika ada. Lanjut, Ibu Sti Ayu Sintia Anggun Permana. Hadir, Bu. Ibu Sti Ayu Manda Cahya Kusuma. Hadir, Bu. Kade Widiantara. Hadir, Bu. Imade Nararia Adi Tanaya. Hadir. Kade Dipta Ananta Wijaya. Hadir, Bu. Kade Edo Andreas Wirawan. Hadir, Bu. Ketut Wintari. Hadir, Bu. Nikade Dinda Pramesti Dewi. Nikade Indriani. Hadir, Bu. Niputu Kesia Yusantia Putri. Hadir, Bu. Niputu Listia Dewi Siratmayani. Hadir, Bu. Niputu Maria Sinaranggi Weda. Hadir, Bu. Silan Dwi Cahya Rifai. Hadir, Bu. Ya, semua hadir ya, berarti hari ini tidak ada yang absen. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa ya, semoga virus ini cepat berlalu dan apa yang kita pelajari hari ini bisa tercapai. Artinya bisa meresap di hati kalian, di otak kalian, dan tentunya kalian bisa mengimplementasikannya nanti ke depannya. Baik, siapa yang mau memimpin doa anak? Ayo Dinda, pimpin doanya. Semuanya tolong berdiri. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, pada ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa bersama. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk anak-anak. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, biar semangat ya. Nanti anak-anak juga tumbuh jiwa nasionalismenya. Ibu akan tayangkan video ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama, biar semangat kita belajarnya ya. Ibu akan tayangkan video lagu di sini. Berdiri anak-anak ya. Semangat. Bernyanyi bersama-sama. Oke, nah silakan duduk. Nah, setelah menyanyikan lagu tersebut, kalian sebagai generasi muda, kira-kira pengabdian apa yang kalian nanti berikan kepada nusa dan bangsa kita? Ayo, setelah menyanyikan lagu nasional tadi tentang padamu negeri, pengabdian apa mungkin? Salah satu aja anak. Ya, silakan Rio. Menaati peraturan. Mentaati peraturan, berarti pengabdian Rio terhadap negara, terhadap bangsa dengan cara mentaati peraturan. Ya, kasih applause ya, kita kasih.
Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, adapun tujuan pelajaran kita hari ini ya anak ya. Yang pertama, siswa atau anak-anak mampu nanti mengidentifikasi atau memberikan apa itu pengertian dari mobilitas sosial. Yang pertama, anak-anak bisa membedakan yang mana termasuk mobilitas sosial vertikal naik, vertikal turun, dan mobilitas sosial horizontal. Yang ketiga, nanti anak-anak ibu harapkan mampu memberikan kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Yang keempat, anak-anak mampu mempresentasikan. Ya, setelah ibu berikan nanti berupa lembar kerja peserta didik. Itu yang ibu harapkan pada tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak ya. Baik, coba ibu akan tanya sekarang. Siapa yang mengalami perubahan atau perpindahan? Mungkin di antara kalian, siapa yang mengalami perubahan atau perpindahan? Oke, Silan. Dulu saya cuma anggota OSIS, sekarang saya udah diangkat jadi sekretaris OSIS. Ya, Silan dulu awalnya dia menjadi anggota OSIS, terus sekarang menjadi sekretaris. Nah, itu merupakan suatu perubahannya Silan. Baik, Dinda. Dulu saya siswa kelas 8, sekarang sudah jadi siswa kelas 9. Ya, dulu Dinda di awal menjadi siswa kelas 8, sekarang menjadi siswa kelas 9. Apa lagi? Ya, Listia. Dulu saya menjadi sekretaris dalam kepengurusan kelas, tapi sekarang sudah menjadi siswa biasa. Ya, dulu menjadi sekretaris, sekarang malah menjadi siswa biasa. Oke, lanjut. Ya, Dedi. Itu SD mendapatkan modal 5.000, sekarang SMP sudah dapat 3.000. Ya, dulu di SD mendapatkan bekal 5.000, sekarang 10.000. Ada perubahan di sana ya. Baik, siapa lagi? Oke, Edo. Dulu saya cuma kayak anggota biasa dalam suatu komunitas gereja, tapi sekarang saya bisa menjadi koordinator ataupun pemimpin dari gereja. Oke, bagus. Dulu dia Edo hanya sebagai anggota gitu istilahnya ya. Sekarang sudah menjadi koordinator pemimpin dari komunitas yang ada di gereja atau perkumpulan yang di gerejanya. Baik, berarti semua mengalami perubahan ya. Ada lagi? Ya, Rio. Sebelum corona bapak saya tinggal di sini sama saya. Nah, pas corona ini bapak saya di kampung buat nyari kerja. Oke, dulu sebelum corona bapaknya Edo tinggal di sini bareng dia ya sama keluarganya. Sekarang setelah corona karena nggak ada pekerjaan mungkin ya Rio kembali ke kampung. Berarti ada perubahan ya, ada perubahan status di sana. Baik, siapa lagi? Ya, Marla. Dulu kan para siswa belajarnya bertatap muka dengan guru, tapi karena keadaan pandemi sekarang belajar pun dibatasi, jadi para siswa belajar melalui daring bersama guru. Oke, dulu sebelum corona kita belajar tatap muka ya, berinteraksi, bertatap muka. Sekarang setelah ada corona kita dibatasi. Bertatap muka pun sekarang kita dibatasi ya. Artinya tidak semua kelas masuk, tapi setengahnya masuk. Berarti ada perubahan. Baik, kira-kira berarti kalian sedikit-tidaknya tahu ya, berarti apa itu mobilitas sosial? Perpindahan atau pergerakan yang terjadi di antara satu ke status yang lain dari contoh-contoh yang kalian sampaikan tadi. Berarti sedikit-tidaknya kalian sudah paham ya apa yang nanti kedepannya kita pelajari. Baik anak-anak, sekarang ibu akan tanyakan lagi ya, terus baik-baik video atau mungkin PPT di sini ya, bukan video ya namanya, tapi PPT PowerPoint. Ibu akan tayangkan. Tolong kalian simak baik-baik, amati baik-baik apa yang ada di depan kalian. Oke anak-anak, di sini peta konsep kita akan membahas tentang apa itu mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial, ada bentuk-bentuk mobilitas sosial, di mana ada dua, ada horizontal, ada vertikal. Vertikal pun ada dua anak ya, ada vertikal naik dan ada mobilitas sosial vertikal turun. Lanjut.
Nah, anak-anak coba perhatikan di sini. Ini gambar siapa, anak? Presiden Jokowi. Ya. Dari keterangan gambar tersebut, kira-kira dari apa di sana? Dari pengusaha mebel jadi presiden. Ya, coba satu orang yang jawab. Mungkin Bintari yang jawab. Dari apa awalnya? Dari pengusaha mebel menjadi presiden. Ya, dari pengusaha mebel menjadi seorang presiden. Lanjut. Ini gambar siapa, anak? Ya, yang jawab satu. Coba terangkan keterangan gambar di sana, Marla. Itu Bapak Presiden Soeharto mengundurkan diri karena keadaan ekonomi di Indonesia yang mengalami krisis moneter. Itu salah satu mobilitas sosial vertikal dulu. Ya, Presiden Soeharto saat mengundurkan diri. Ini foto Presiden Soeharto saat mengundurkan diri. Baik, berikutnya. Ini Ibu Sri Mulyani ya. Yang bagaimana? Yang tetap menjadi Menteri Keuangan. ya, yang tetap menjadi Menteri Keuangan. Lanjut. Ini apa, anak? Anak pemulu yang menjadi atlet berprestasi. Ya, anak pemulu yang menjadi atlet berprestasi. Lanjut. Apa ini? Seorang anak petani yang menjadi pengusaha sukses. Ya, seorang anak petani yang menjadi pengusaha sukses. Kira-kira ini gambarnya siapa, anak? Ya, Haji Krishna yang terkenal mungkin di Bali ya. Lanjut. Nah, anak-anak, coba simak baik-baik, amati baik-baik. Ini merupakan pengertian dari mobilitas sosial. Adalah perpindahan posisi seorang atau kelompok dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Mungkin dalam bahasa Latin, mobilitas itu berarti mudah dipindahkan. Ya, coba perhatikan baik-baik. Ibu tidak lagi menerangkan, tapi kalian baca di sana. Ya, pengertian dari mobilitas sosial. Lanjut. Nah, di sini ada bentuk-bentuk mobilitas sosial, anak-anak. Ada mobilitas sosial vertikal naik, vertikal turun, dan ada mobilitas sosial horizontal. Nah, tadi anak-anak sudah melihat tayangan yang di awal ya. Ini merupakan contoh mobilitas sosial. Ya, vertikal naik atau apa istilahnya? Sosial climbing. Nah, ini pengertiannya. Coba disimak baik-baik. Ini merupakan pengertian dari mobilitas sosial vertikal naik. Coba perhatikan anak-anak, dibaca dengan pelan-pelan, disimak baik-baik. Ya, lanjut. Ini mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking. Nah, tadi sudah ditayangkan juga di awal PPT tadi, gambar atau foto Presiden Soeharto saat mengundurkan diri. Nah, ini pengertian dari mobilitas sosial vertikal turun. Kalau kalian simak baik-baik, anak-anak, merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang yang sering menimbulkan gejolak kejiwaan atau psikis. Ya, lanjut. Nah, ini mobilitas sosial horizontal. Tadi sudah Ibu juga tayangkan di awal slide PPT. Di sini Ibu Sri Mulyani yang beberapa kali menjadi Menteri Keuangan dalam beberapa kabinet. Lanjut. Nah, ini pengertian dari mobilitas sosial horizontal. Simak baik-baik anak-anak. Perpindahan status sosial seorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Itu ditekankan ya, perubahan status sosial pada lapisan sosial yang sama. Itu merupakan mobilitas sosial horizontal. Oke anak-anak, setelah kalian tadi menyimak apa yang Ibu tayangkan dalam PPT, sekarang silahkan anak-anak bertanya. Silakan. Ada pertanyaan tidak? Setelah Ibu tayangkan tadi, setelah Ibu minta kalian menyimak,
Sekarang silakan bertanya seputaran apa yang ada dalam website tersebut. Ya silakan Silan. Apa aja sih yang dapat dilakukan seseorang untuk meningkatkan status sosialnya di masyarakat? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Apa saja yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan statusnya dalam masyarakat? Ya berusaha ya namanya. Berusaha. Kalau kalian jadi pelajar ya belajar. Pada intinya kalau ingin meningkatkan status sosial, kalian pasti harus namanya berusaha dan belajar. Ya. Lanjut, siapa yang ingin bertanya lagi? Dinda? Apa sih dampak positifnya akibat dari mobilitas sosial horizontal? Ya mungkin dampak positifnya ya mempertahankan itu susah anak ya. Kayak tadi Bu Sri Mulyani memberikan contoh tadi. Dampak positifnya itu ya kita bisa tetap menjadi seorang Menteri Keuangan. Itu merupakan contoh atau dampak positif dari mobilitas sosial horizontal. Dimana untuk mempertahankan itu susah. Berarti dampak positifnya ya kita tetap menjadi Menteri Keuangan dalam konteks di sini ya. Itu merupakan contoh positif ya mobilitas sosial horizontal. Tetap menjadi seorang menteri, tetap menjadi status sosial yang sama. Oke, ada lagi yang menambahkan mungkin apa yang Ibu sampaikan? Ya Marla, apa yang ditanyakan? Kalau mobilitas sosial vertikal turun itu kan biasanya ada sebab, seperti Presiden Soeharto yang mengangkat dari jabatan karena terjadinya krisis moneter. Nah, apakah mobilitas vertikal turun itu bisa terjadi tanpa sebab? Misalnya lambat laun waktu, presiden yang sudah menjabat 2 periode tidak bisa menjabat lagi. Ya, bisa saja. Tadi disampaikan sama Marla, Presiden Soeharto lengser dari jabatan sebagai presiden karena ada sebab. Biasanya karena pada saat itu adanya situasi politik yang sangat mencekam, adanya situasi perekonomian kita yang sangat mencekam, adanya krisis moneter yang berkepanjangan. Nah, apakah ada sebab atau tidak ada sebab ya? Pertanyaannya Marla ya, apakah ada nggak mobilitas sosial itu tidak ada sebabnya? Mobilitas sosial ketika turun ya. Ya, seperti tadi disampaikan sama Marla ya, seorang pejabat yang sudah menjabat 5 tahun, dia tidak lagi menjadi seorang pejabat. Di situ ada penurunan status ya, berarti tidak ada sebab karena ada aturan yang mengikat bahwa jabatan itu hanya 5 tahun. Nah, seperti itu. Ada lagi? Ya, Listia. Tadi Ibu sempat mengatakan untuk menaikkan status sosial kita harus terus berusaha. Nah, mungkinkah seseorang terus-menerus mengalami mobilitas vertikal naik? Ya, mungkinkah seseorang terus mengalami mobilitas sosial vertikal naik? Nah, itu di luar kendali kita ya. Seorang manusia itu tidak terlepas dari suatu yang namanya perubahan. Sekarang apakah kita di atas atau mungkin ke bawah? Itu tidak terlepas dari kodrat alam juga ya. Seperti sekarang misalkan corona, siapa yang memprediksi ada corona? Siapa akan memprediksi ada suatu perubahan turun, vertikal turun ya? Ya berarti di luar itu juga ada suatu hal yang menjadi faktor, ya menjadi faktor terjadinya perubahan sosial vertikal turun. Ya, lanjut. Ada lagi? Oke, Anggun. Kalau mobilitas sosial vertikal turun kan menimbulkan gejolak kejiwaan. Apakah mobilitas sosial vertikal turun ini mempunyai dampak positif? Ya, apakah ada dampak positif? Coba Ibu kasih kesempatan bagi teman yang lain. Apakah mobilitas sosial vertikal turun ini ada dampak positifnya nggak? Dampaknya kan sudah jelas tadi, adanya gejolak kejiwaan, adanya suatu perubahan psikis. Nah, di balik itu apakah ada suatu hal yang positif nggak yang kita bisa petik dari adanya penurunan status tersebut? Tio, silakan. Jadi mendapat pengalaman agar bisa lebih sabar dan tabah mengalami Iya, bagus, kasih plus. Berarti kita menjadi orang yang lebih sabar, lebih menerima keadaan. Ya, berarti artinya kita tidak terbebani oleh suatu perubahan, tapi kita menyadari akibat dari perubahan status yang kita alami, misalkan penurunan seperti sekarang musim corona di mana orang tua kalian tidak dapat bekerja, berarti dampak positifnya seperti apa? Mulai tabah, mulai menerima, mengikhlaskan semuanya. Itu dampak positifnya ya mungkin ya.
Ada lagi yang menambahkan dampak positifnya? Ya, Dinda. Tadi benar yang dulu itu kita ada pengalaman, jadi kita tidak tahu kalau dari kesalahan sebelumnya itu gimana solusinya, jadi biar kita nggak mengulangi juga pekerjaan ataupun usaha kita selanjutnya. Dan juga dari mungkin penurunan seseorang biasanya lebih termotivasi untuk bangkit kembali, untuk membangun kembali usaha. Ya, bagus. Kasih plus juga. Berarti dampak positifnya akan terus termotivasi dan bangkit. Ya, tidak boleh menyerah. Ada suatu hal bangkit dari keterpurukan. Baik anak-anak. Kalau sudah, sekarang coba Ibu akan berikan kalian tugas di LKPD ya. Tetapi kalian harus buat kelompok di sini. Ibu minta kalian membuat kelompok 3-4 orang ya. 3-4 orang berdiskusi di sini untuk membahas LKPD. Ya, silakan anak bentuk kelompoknya. Bentuk kelompok yang heterogen ya. Campur anak. Campur ada putra, putri, campur. Sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan berikan kalian dulu materi ajar untuk menjawab nanti LKPD, lembar kerja peserta didik anak-anak. Tolong kalian berdiskusi, membagi tugas. Dibaca ya, dibaca materi ajarnya. Ibu kasih waktu barangkali 10 menit untuk berdiskusi. Nanti kalau ada yang belum paham tolong tanyakan. Ya, tolong tanyakan. Nanti setelah kalian berdiskusi, Ibu akan minta kalian untuk mempresentasikannya dan menyimpulkan apa yang kalian buat di sini. Ya. Oke, anak-anak. Ibu kasih kesempatan buat kalian untuk berdiskusi. Anak-anak berbagi tugas ya. Nanti saat mempresentasikan berbagi tugas, di sana dalam LKPD dijelaskan, ada di sana petunjuk pengerjaannya sudah jelas sekali. Baca dengan seksama ya. Contoh teks 1 sampai contoh teks 2 sebelum mengerjakan LKPD. Pelajari bahan ajar yang diberikan tadi. Baca buku IPS. Terus kerjakan dengan cara diskusi dengan kelompok. Kelompokmu ya, kelompok kalian. Apabila tidak paham nanti kalian bisa tanya sama ibu mengenai tugas di LKPD tersebut. Ya, silakan.
kakinya di bawah pas muridnya ngomong dekatin di kelas. Ada yang belum tahu jawabannya? Sudah paham kira-kira penjelasan dari KPD? Sudah? Sudah. Kelompok 2 gimana? Ada yang belum jelas? Ya. Berarti petunjuk di LKPD sudah jelas ya. Nanti kalian berbagi peran ya. Satu siswa nanti saat presentasi menyampaikan. Itu kan ada 4 pertanyaan ya. Nanti bagi peran, bagi tugas ya. Maksimal lah masing-masing siswa berpartisipasi di sini. Ya, boleh. Belum selesai ya? Belum ya? Ibu kasih waktu tadi kan 10 menit ya. Masih lagi waktunya 5 menit ya. Siap-siap nanti menyiapkan presentasinya. Lagi 3 menit ya. Nomor 4 ini contohnya itu dari masing-masing mobilitas, dicari contohnya masing-masing Iya. satu. Iya. Soal nomor 4 ini dari masing-masing mobilitas kan ada 3 ya, mobilitas sosial horizontal, vertikal naik, vertikal turun. Itu masing-masing berikan satu contoh yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ya. Ya. Kelompok 4 jelas? Berarti kalian sudah jelas ya dengan apa yang Ibu berikan tugas di LKPD. Oke, baik kalau sudah siap-siap presentasi ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang membahas presentasinya, silakan. Kelompok 1. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kali ini kami
dari kelompok 1 akan membahas soal-soal terkait materi mobilitas sosial. Sebelum perkenalkan, nama saya Zilan Wicahyani PAI. Nama saya Kadinda Prasidewi. Nama saya Edo Mandiri Nordika. Kali ini saya akan membahas soal nomor 1. Berdasarkan bacaan pada teks 1, 2, dan 3, diskusikanlah bentuk mobilitas apakah yang terjadi pada ketiga contoh teks. Teks pertama termasuk contoh mobilitas horizontal karena tidak terjadi perubahan status sosial atau hanya terjadi peralihan individu ke kelompok sosial yang setara. Teks kedua termasuk contoh mobilitas vertikal naik karena terjadinya peningkatan status sosial khususnya dari tukang mebel menjadi seorang presiden. Teks ketiga termasuk contoh mobilitas vertikal turun karena terjadinya penurunan kehidupan sosial dari seorang presiden menjadi rakyat biasa. Baik, lanjut. Nomor 2. Berdasarkan contoh teks 1, 2, dan 3 di atas, bandingkanlah perbedaan antara mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Pada mobilitas vertikal terjadi perubahan status, entah itu naik ataupun turun. Sedangkan pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan status atau sederhana. Nomor 3. Setiap orang pasti mengharapkan terjadinya perubahan status dalam kehidupannya, yaitu status yang naik dari status yang dimiliki saat ini. Namun penurunan status pun tidak bisa dihindari. Menurut pendapat anak-anak, bagaimana seharusnya sikap kita jika suatu saat nanti harus mengalami penurunan status sosial? Menurut kita harus bisa lebih lapang dada dan lebih sabar dan juga tidak menyerah untuk bangkit kembali. Oke. Ya, lanjut untuk soal yang terakhir. Mobilitas sosial sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ada mobilitas sosial horizontal, ada mobilitas sosial vertikal naik ke atas maupun ke bawah. Nah, apa saja contoh-contoh dari masing-masing jenis mobilitas tersebut? Untuk mobilitas sosial naik ke atas, contohnya adalah seorang anggota OSIS yang diangkat menjadi ketua OSIS. Kemudian, untuk contoh dari mobilitas vertikal sosial ke bawah, contohnya adalah seorang pegawai yang dipecat. Dan contoh dari mobilitas sosial horizontal adalah temanku yang dulunya menjadi siswa di sekolahan, sekarang pindah menjadi siswa di sekolah B. Baik, sekian pembahasan soal dari kami. Apabila ada kata-kata ataupun jawaban yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan koreksinya. Kami tutup dengan para wangsanti. Ya, kasih tepuk tangan ya. Tadi nomor 1 sudah menyampaikan 4 jawabannya. Ya, nanti apabila ada yang kurang, nanti tolong kelompok yang lain juga menambahkan ya, sebagai bahan rujukan nanti untuk kelompok yang lain. Ya, baik, kelompok siapa sudah siap? Kelompok siapa sudah siap? Kelompok 4? Ya, sekarang kelompok 4. Tangan jali, Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang materi mobilitas sosial. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban dari LKPD yang Ibu Guru berikan. Perkenalkan, nama saya Isgaya Madacala Kusuma, absen 8. Perkenalkan, nama saya Kak Edu Dani, absen 8. Kenalkan, nama saya Kak Edwan Dasiawan, absen 8. Perkenalkan, nama saya Niputu Madla Sikaragi Weda, absen 31. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu contoh bentuk mobilitas sosial yang terjadi pada ketiga teks tersebut. Mobilitas yang terjadi pada teks 1 adalah bentuk mobilitas horizontal yang dikarenakan Ibu Sri Mulyani terpilih keempat kalinya menjabat sebagai Menteri Keuangan karena Ibu Sri Mulyani takut terhadap pekerjaannya dan beliau mendapatkan banyak prestasi sehingga beliau terpilih kembali menjadi Menteri Keuangan. Sedangkan teks kedua adalah bentuk mobilitas sosial vertikal naik karena yang dulunya Bapak Presiden Jokowi adalah seorang pengusaha mebel dan ia terjun ke dunia politik, lalu beliau tanpa disangka beliau menjadi Presiden Indonesia hingga sekarang. Dan teks yang terakhir adalah contoh bentuk sosial yang vertikal turun yang dikarenakan Bapak Soeharto merupakan presiden kedua yang menjabat paling lama,
2 tahun. Tetapi saat beliau terpilih kembali pada tahun 1998, tepat di tengah krisis ekonomi Indonesia, beliau didesak dan beliau dipaksa untuk mengundurkan diri. Iya. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Berdasarkan contoh teks 1, 2, dan 3 di atas, bandingkanlah perbedaan antara mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah suatu perpindahan seseorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya, baik yang tidak sederajat, baik lapisan itu bisa lebih tinggi maupun lebih rendah. Lalu sedangkan mobilitas horizontal adalah suatu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya yang sederajat. Baik, soal nomor 3. Jadi saya akan menjawab soal nomor 3 dari KPD ini, yang dimana pertanyaannya adalah menurut pendapat anak-anak bagaimana seharusnya sikap kita jika kita suatu saat nanti harus mengalami penurunan status sosial. Nah, menurut jawaban saya di sini yang pertama kali kita harus lakukan itu adalah bersyukur. Kalau nggak bersyukur kita nggak bisa dong memaknai apa kejadian yang terjadi atas hidup kita. Nah, bersyukur di sini bukan hanya kita kayak pasrah gitu aja kayak ya udah deh bersyukur, tapi harus punya tindakan aktif. Nah, tindakan aktif ini mewakili ambisi, motivasi, dan juga punya rasa untuk berkembang. Nah, berkembang ini membutuhkan doa, niat, dan juga usaha. Ya, bagus sekali. Lanjut. Saya akan menjawab soal nomor 4. Mobilitas sosial ini sering terjadi di kehidupan masyarakat. Nah, mobilitas sosial ini kan dibagi menjadi 2, yaitu mobilitas sosial vertikal naik turun dan mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas sosial yang terjadi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat saya, pertama mobilitas sosial vertikal turun. Tetangga saya itu dulu bekerja menjadi manajer di salah satu perusahaan swasta, namun karena keadaan pandemi begini, dia di PHK dan akhirnya sekarang hanya membantu orang tuanya berjualan. Yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal naik. Paman saya ingin sekali berkuliah di salah satu fakultas dan ia rajin menabung dan akhirnya lambat laun ia bisa mengumpulkan uang dan bisa mencapai cita-citanya untuk berkuliah. Dan yang terakhir adalah mobilitas sosial horizontal. Saya ditugaskan untuk membersihkan rumah dan sampai sekarang saya masih ditugaskan untuk membersihkan rumah. Iya, bagus sekali. Kelompok 4 kasih tepuk tangannya ya. Baik, silakan duduk kembali. Nanti kalau ada suatu hal yang kurang tolong disampaikan ya. Baik, kelompok siapa yang sudah siap 2 sama kelompok 3? Kelompok 2 dulu ya. Siapa kelompok 2? Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputulisya Dewi Siratayani. Saya akan menjawab pertanyaan pada soal nomor 1. Berdasarkan bacaan pada contoh teks 1, 2, dan 3, diskusikanlah bentuk mobilitas apakah yang terjadi pada ketiga contoh teks tersebut. Jawaban saya, yang pertama, bentuk mobilitas sosial yang terjadi pada contoh teks pertama adalah mobilitas sosial horizontal. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini tidak terjadi peningkatan maupun penurunan status ataupun derajat kedudukan seseorang. Ibu Sri Mulyani pindah dari kabinet pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ke kabinet pemerintahan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Namun beliau tetap dalam jabatannya, yaitu sebagai Menteri Keuangan. Yang kedua, bentuk mobilitas sosial yang terjadi pada contoh teks 2 adalah mobilitas sosial vertikal naik atau ke atas. Karena dalam hal ini terjadi peningkatan status atau kedudukan sosial seseorang. Bapak Jokowi yang dulunya hanya seorang pengusaha mebel, hanya seorang tukang kayu, namun ternyata tak disangka-sangka kini beliau menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Yang ketiga, bentuk mobilitas sosial yang terjadi pada contoh teks 3 adalah mobilitas sosial vertikal menurun atau ke bawah. Karena dalam hal ini terjadi penurunan status atau kedudukan seseorang. Bapak Soeharto dilengsarkan dari jabatannya sebagai Presiden kedua Republik Indonesia karena terjadi tuntutan dari sejumlah pihak akibat krisis moneter yang melanda Indonesia
Berdasarkan contoh teks 1, 2, dan 3 di atas, bandingkanlah perbedaan antara mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Jawaban saya, mobilitas horizontal, kedudukan seorang atau sekelompok orang itu tidak berubah. Kalau mobilitas vertikal itu, kedudukan seseorang atau sekelompok orang itu bisa berubah baik dari tinggi ke rendah maupun sebaliknya. Perkenalkan, nama saya Kadeliantara. Di sini saya akan membahas soal nomor 3. Setiap orang pasti mengharapkan terjadinya perubahan status dalam kehidupannya, yaitu status yang naik dari status yang dimilikinya saat ini. Namun, penurunan status pun tidak bisa dihindari menurut pendapat anak-anak. Bagaimana seharusnya sikap kita jika kita suatu saat nanti harus mengalami penurunan status sosial? Jika suatu saat nanti kita harus mengalami penurunan status sosial, maka kita harus siap menerima dengan ikhlas dan lapang dada, pantang menyerah dan selalu berusaha agar kita bisa bangkit. Sekian dari saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Gusti Alisita Pramana. Saya akan membahas pertanyaan nomor 4. Mobilitas sosial sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Mobilitas sosial ada mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial vertikal ke atas, dan juga mobilitas sosial vertikal ke bawah. Contoh dari mobilitas sosial horizontal adalah seorang presiden terpilih kembali dalam pemilu seperti Pak Jokowi. Contoh dari mobilitas sosial vertikal ke bawah adalah saya yang dulunya menjadi pengurus kelas dalam SD, sekarang tidak menjadi pengurus kelas atau anggota. Contoh dari mobilitas sosial vertikal ke atas, bapak saya yang dulunya menjadi pegawai biasa dalam produksi, sekarang menjadi kepala produksi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata yang kurang berkenan di hati. Kami tutup dengan Karma Santi. Om Santi Santi Santi. Ya, terima kasih kelompok 2 atas berkol. Baik, kelompok 3 dipersilahkan. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi mobilitas sosial. Baik, hasil diskusi kami mengenai soal yang pertama, yaitu mobilitas apakah yang terjadi pada teks pertama, kedua, dan juga ketiga. Pada teks pertama, terjadi mobilitas sosial horizontal karena tidak ada menunjukkan adanya kenaikan ataupun penurunan status sosial. Pada teks kedua, yang terjadi adalah mobilitas sosial vertikal naik karena terdapat peningkatan kedudukan atau status sosial pada seseorang. Kemudian pada teks ketiga terjadi mobilitas sosial vertikal secara menurun karena terdapat penurunan kedudukan atau status sosial pada seseorang. Selanjutnya nomor 2, berdasarkan contoh teks 1, 2, dan 3 di atas, bandingkanlah perbedaan antara mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal itu adalah peralihan individu atau kelompok dari satu sosial yang satu ke satu sosial yang lainnya, itu sederajat, jadi nggak naik ataupun turun. Selanjutnya mobilitas vertikal itu peralihan individu atau kelompok dari satu sosial yang satu ke yang lainnya, itu naik ataupun turun. Selanjutnya untuk yang nomor 3, setiap orang pasti mengharapkan terjadi perubahan status dalam kehidupannya, yaitu status yang naik dari status yang dimiliki saat ini. Namun, penurunan status pun tidak bisa dihindari. Menurut pendapat anak-anak, bagaimana seharusnya sikap kita jika suatu saat nanti harus mengalami penurunan status sosial? Jadi, kita harus menerima dengan lapang dada, tetapi walaupun begitu, kita harus tetap berusaha untuk mencapai status yang lebih baik. Untuk soal yang terakhir, contoh mobilitas horizontal yaitu kepala sekolah SD yang pindah menjadi kepala sekolah ke SMP. Contoh mobilitas vertikal naik yaitu anak petani yang berhasil menjadi anggota TNI. Dan yang terakhir, contoh mobilitas sosial vertikal turun yaitu seorang yang dulu menjadi manajer, karena adanya pandemi COVID-19, kini dia menjadi seorang pedagang di pasar. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan ya kelompok. Baik, apa yang tadi disampaikan sama kelompok 1, 2, 3 dan 4 sudah baik sekali ya. Sudah di luar ekspektasi Ibu. Berarti kalau sudah paham apa yang disampaikan di awal mengenai tujuan
presentasikan ya hasil diskusinya. Ya anak ya, dari keempat pertanyaan yang ada di LKPD sudah terjawab dengan baik sekali sama anak-anak di kelompok ini. Nah sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan kembali tentang materi yang kita bahas kali ini? Siswa di sini mampu memberikan kesimpulan. Ya silakan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini sampai mengerjakan LKPD, apa saja yang dibahas? Mungkin tadi yang bisa siapa? Oke, silakan. Iya, silakan Listia. Ya. Jadi yang dapat saya simpulkan atas pelajaran materi hari ini yaitu mobilitas sosial. Apa sih itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial itu adalah perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dari suatu lapisan ke lapisan lainnya. Nah, mobilitas sosial mempunyai dua bentuk pada umumnya, yaitu bentuk mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal secara umum dia terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal naik dan mobilitas sosial vertikal turun. Mobilitas sosial vertikal naik itu contohnya seperti seorang pedagang bakso yang awalnya hanya berdagang dengan gerobak keliling sekarang bisa membuka restoran bakso. Contoh pada mobilitas sosial vertikal turun, karena pandemi COVID-19 bapak saya terkena PHK di tempat kerjanya. Selanjutnya mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal ini seperti yang kita tahu, horizontal garisnya seperti ini, jadi dia sederajat, tidak mengalami perubahan baik itu naik maupun turun. Jadi contoh yang dapat saya berikan dari mobilitas sosial horizontal ini, misalkan saya yang dulu tidak mendapatkan ranking 10 besar di kelas, sampai sekarang masih tetap tidak mendapat 10 besar di kelas. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Sekian. Ya, terima kasih. Tadi teman kalian Listia menyampaikan kesimpulan. Mungkin ada teman yang lain yang memberikan kesimpulan lagi selain Listia. Sebelum nanti Ibu akan tutup dengan tes evaluasi. Ada yang memberikan kesimpulan? Enggak. Oke, berarti sudah jelas ya. Pada intinya mobilitas sosial itu adalah perpindahan status sosial seseorang dari satu ke status yang lain. Itu intinya. Ada perubahan status anak-anak. Ya, itu mobilitas sosial, mobilis, perpindahan status. Yang jelas, mobilitas itu ada dua. Ada mobilitas sosial vertikal dan ada mobilitas sosial horizontal. Vertikal juga ada dua. Ada mobilitas sosial vertikal naik dan ada mobilitas sosial vertikal turun. Nah, tadi disampaikan bahwa apa saja sih contoh-contoh dari mobilitas sosial tersebut. Yang horizontal, ya namanya dia horizontal, mendatar. Berarti perpindahannya tetap dengan status yang sama. Misalkan kalian sekarang menjadi siswa SMP Negeri 2 Kuta Utara, terus pindah karena lain hal, kalian pindah ke kampung, tetap juga menjadi siswa sekolah di SMP, tingkat SMP. Itu merupakan contoh dari mobilitas sosial horizontal. Sedangkan mobilitas sosial vertikal naik. Nah, di mana dulu mungkin kalian tidak dapat juara. Ya, setelah kalian terus termotivasi, berusaha terus belajar, akhirnya mendapatkan juara. Artinya ada perpindahan yang lebih baik atau status sosial kalian berubah ke lebih tinggi misalkan. Sedangkan mobilitas sosial vertikal turun, adanya perubahan status dari atas ke bawah. Itu intinya ya. Contohnya, misalkan sekarang musim corona, di mana Bali merupakan destinasi wisata, semua pekerjaan berasal dari pariwisata, ya. Tiba-tiba sekarang tidak ada wisatawan yang ke Bali. Orang tua kalian mungkin yang bekerja di pariwisata tidak dapat pekerjaan, ya, dirumahkan. Nah, itu merupakan contoh real, contoh nyata dari mobilitas sosial vertikal turun. Nah, tadi disampaikan sama temennya, itu sangat apresiasi sekali ya sama teman kalian tadi menyampaikan bahwa apa sih kira-kira pesan moral kalian, Ibu ya, memberikan pesan moral kepada kalian apabila kalian mengalami yang namanya mobilitas sosial vertikal turun.
Ya, pertama bersyukur, tentu. Kalau tidak bersyukur tidak akan pernah kalian merasa berharga di dunia ini ya. Pertama harus bersyukur. Ya, yang kedua tetap berusaha, tetap bangkit. Ya, itu kunci dari apa yang kita alami apabila kalian mengalami mobilitas sosial vertikal turun. Bersyukur, berusaha, dan tetap bangkit, jangan menyerah. Ya, itu pesan moral ibu sama kalian apabila suatu saat kalian mengalami yang namanya mobilitas sosial vertikal turun. Ini anak ya? Udah jelas? Oke, kalau sudah jelas, sekarang terakhir ibu akan kasih kalian tes evaluasi. Anak ya? Yang mungkin kalian kerjakan dalam link ya yang sudah ibu berikan, yang ibu sudah share di WA group. Semua bawa HP, silahkan kembali ke tempat semula. Ya, ke tempat semula untuk mengerjakan tes evaluasi. Buka linknya dalam WA group kelas kita. Itu ibu buatnya di lab worksheet. Waktu pengerjaannya sudah ibu kasih di sana 10 menit timernya. Kalian silahkan kerja. Kerjakan tes evaluasi dalam link WA group. Itu ibu buatnya di aplikasi lab worksheet. Ya. Dalam durasi waktu 10 menit. Sudah ya? Oke, nanti kalian lihat dalam lembar kerja kalian di lab worksheet itu nilainya langsung akan muncul di sana. Bagi yang mendapatkan nilai di bawah 7 berarti siap-siap harus remedial. Sedangkan yang di atas nilai 7 berarti akan ada pengayaan dari ibu. Artinya ibu akan memberikan materi tambahan selain materi yang ada pada pembahasan kali ini. Enak ya? Baik anak-anak, kalau sudah. Nah sekarang kira-kira pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apakah mesti harus seperti ini untuk pertemuan berikutnya? Apakah ada yang perlu dibenahi anak-anak? Apa yang kurang? Mungkin apa kekurangan dari pelajaran kita hari ini, entah itu dari materi yang ibu sampaikan atau mungkin dari teknik ibu mengajar. Apa yang perlu ditambahkan? Sudah? Sudah pas? Yakin? Yakin. Baik, berarti untuk pertemuan berikutnya kita akan tetap menggunakan metode seperti ini dalam pembelajaran. Di mana untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang faktor-faktor penyebab mobilitas sosial. Nanti tolong kalian pelajari dengan anak ya. Nanti ada tugas di rumah dicatat. Mencari satu contoh mobilitas sosial vertikal naik dan vertikal turun yang kalian alami sendiri. Ya, nanti kirim ke email ibu. Kalian tahu kan email ibu apa? Udah kan? Ya, nanti kirim ke email ibu
dengan batas waktu 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari tersebut kalian tidak bisa mengumpulkan, berarti kalian tidak dapat nilai. Benar nak ya? Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Sebelum kita pulang, karena ini sudah siang, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Ya, ayo pimpin doanya, Dinda. Teman-teman tolong berdiri. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan keselamatan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, silakan anak boleh pulang.